Harga beras semakin naik, malah Mendagri minta masyarakat beralih ke ubi hingga sukun. Maunya dipuji-puji terus, seolah-olah sudah sempurna tanpa kekurangan. Bicara fakta dibilang hoak. Kamu kok tahu segalanya? Kalau kamu tahu segalanya, hetohe, lebih baik kamu jadi dukun. Hei bro, saya tidak mau menjadi dukun, tapi saya ingin menyampaikan sejujur-jujurnya di dalam konten saya. Terus ketika saya membahas tentang Indonesia terancam krisis beras, rame juga yang menghujat saya. Katanya kamu tidak cinta Indonesia. Bro, jiwa ragaku hanya untuk negaraku tercinta Indonesia ada di dalam dadaku. Paham? Kamu harus paham juga ya, antara merendahkan sama mengkritik. Sebagai rakyat, saya juga punya hak untuk mengkritik dan juga punya hak untuk menyampaikan apa yang berlaku di kampung saya. Harga beras naik, Mendagri minta masyarakat beralih ke ubi hingga sukun. Widih, sekalinya muncul, Bapak langsung ngomong begini. Berarti masyarakat boleh dong, Pak. Kalau Bapak nggak bisa menangani harga beras, lebih baik Bapak mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, sahabat-sahabatku. Hari Sabtu biasanya sebagian ada yang cuti bekerja. Nah, kemarin saya membahas soal Indonesia terancam krisis pangan dan juga terancam beras harganya akan semakin naik. Tapi anehnya ramai yang seolah-olah tidak terima. Padahal fakta dan kenyataannya sekarang harga beras lagi naik. Dan bukan saya saja yang menyuarakan pasal tentang isu beras ini. Ada juga saudara-saudara kita yang memberikan komentar dan tanggapan soal kenaikan harga beras. Langsung kita simak bersama-sama. Dan tentang isu harga beras naik ini, Pak Menteri ternyata memberikan statement untuk para warganya supaya beralih tidak usah makan beras. Waduh, Bapak Menteri ini gimana toh? Jadi menteri itu harus bisa memberikan solusi yang terbaik untuk rakyatnya. Malah rakyatnya disuruh tidak usah makan beras. Apa jadinya? Terus gimana? Apakah sudah dibuatkan tutorialnya? Daripada kita penasaran, langsung kita simak respon warga ketika disuruh beralih tidak makan beras. Seperti apa? Mari kita simak videonya bersama-sama. Harga beras semakin naik, malah Mendagri minta masyarakat beralih ke ubi hingga sukun. Harga beras semakin meroket. Terus masyarakat kesulitan membeli bahan pangan utama atau yang sehari-hari menjadi kebutuhan pokok makanan orang Indonesia, yaitu beras. Malah Mendagri meminta masyarakat Indonesia untuk beralih ke singkong ataupun sukun. Jadi bagi saya, sebelum kita menggaungkan, kalau saya nih posisinya, disclaimer ya, pendapat pribadi saya, kalau misalkan saya sebagai wakil rakyat ataupun sebagai pemerintah, saya dulu coba deh makan singkong berhari-hari, makan sukun berhari-hari ya. Setelah itu baru saya akan menyarankan ke rakyat. Jangan sampai kita hanya wajib menyarankan kepada rakyat untuk beralih kepada singkong dan sukun, sedangkan kita sendiri belum tentu akan beralih kepada singkong dan sukun. Kita tak heran melihat hari ini bahwa banyak pejabat negeri ini yang masih bergaya hedon, bergaya kelas hidup mewah, sedangkan masyarakat kelas bawah, ekonomi bawah terus menjerit akan ketimpangan yang terjadi di negara ini. Apakah ini yang dinamakan keadilan? Jadi mungkin sebelum kita menyarankan kepada masyarakat, mari kita gaungkan dahulu atau mari kita lakukan dahulu di rumah kita masing-masing beralih ke singkong dan sukun. Sehingga kita bisa ikut merasakan kenapa masyarakat itu berteriak terkait harga beras hari ini. Saya sangat setuju sekali dengan pendapat kakaknya ya. Dan ini juga pendapat pribadi saya. Andai kata
saya ini juga seorang pemimpin. Terus saya menyuruh rakyat saya untuk beralih makan ubi dan juga sukun. Jadi sebelum saya berbicara seperti itu, saya akan buatkan tutorialnya terlebih dahulu ya, supaya nanti rakyat juga ikut apa yang disarankan oleh pemimpinnya. Ya jangan sampai jadi pemimpin cuman modal ngomong doang tapi tidak melakukannya. Ya itu jelas-jelas salah. Ya tapi nggak usah kaget ya, soalnya sudah terbiasa terjadi di negeri kita tercinta ini. Kita langsung lanjut ke videonya. Ada pendapat apa lagi tentang isu kenaikan beras dan masyarakat memberikan komentar seperti apa? Kita lanjut ke video berikutnya. Harga beras naik, Mendagri minta masyarakat beralih ke ubi hingga sukun. Widih, sekalinya muncul, Bapak langsung ngomong begini. Berarti masyarakat boleh dong, Pak. Kalau Bapak nggak bisa menangani harga beras, lebih baik Bapak mundur. Ya kan, kibarin bendera putih. Saya gagal, itu lebih terhormat. Masa masyarakat yang disuruh beralih ke ubi hingga sukun? Lah Bapak mau nggak? Nah, terus Bapak contohin dulu. Bapak setiap pagi foto tuh video makan sukun sama ubi. Ya elah, emang nggak mikirin kalau di dalam ruangan kentutnya pada busuk makan ubi mulu? Idi Pak, dari zamannya dinosaurus nih lagi makan nasi pecel. Itu tuh masyarakat Indonesia udah makan nasi, ya kan? Ya elah, solusinya masa masyarakat yang suruh makan ubi? Harusnya Bapak cari solusi yang baik, bukan masyarakat yang kena imbasnya kalau gagal. Harga beras naik, Menteri Tito sarankan masyarakat makan ubi dan sorghum. Kita bahas. Halo Pak Mendagri, Menteri yang kami gaji dan kami fasilitasi. Gimana kabar hari ini? Sudah makan enak dan makan kenyang dari rakyat ya? Oke, mengenai statement Anda tadi, menyarankan rakyat makan ubi dan sorghum. Gak apa-apa, rakyat akan makan ubi atau makan sorghum atau bahkan tidak makan sekalipun. Gak ada masalah, rakyat sudah terbiasa lapar. Tapi begini, kalian sebagai pemerintah ya, yang seharusnya memberikan solusi ataupun jalan keluar terhadap kesulitan mengenai pangan ini dan segala macam kesulitan di dalam republik ini. Anda digaji untuk mencari solusi, bukan rakyat yang harus mencari solusi. Jangan ajari rakyat untuk mencari solusi. Kami sudah pinter Pak, untuk bertahan hidup ya, untuk gimana caranya tetap hidup. Ada sesuatu untuk dimakan, alhamdulillah. Kalau nggak ada, kami puasa Pak. Sekarang begini, mengenai ketidakbecusan kalian menangani harga beras yang naik ini, untuk kami suruh makan sorghum ataupun singkong. Bagaimana kalau kamu dan keluargamu aja dulu yang mulai makan ubi dan sorghum, tampilkan di sosmed keseharian kalian ya, bisa di sosmed, bisa di YouTube, kalian tampilkan kalau kalian sudah sehari-hari makan ubi dan sorghum. Jangan kalau sulit-sulit rakyat yang dijadikan korban, kalau yang enak-enak kalian yang menikmati sendiri gitu loh. Enak aja kalian digaji hanya bisa menikmati fasilitas rakyat, gaji yang mentereng, tempat tidur mewah, makan enak tiap hari. Aduh, kalau nggak becus mundur aja lah kalian tuh jadi menteri. Malu-maluin. Sejarah akan mencatat ya, Indonesia punya menteri yang seperti Anda ini. Ingat itu, ingat itu. Oke, teman-teman, kalau mau komen-komen yang sopan, kita pantau terus pejabat-pejabat kita yang nggak becus bekerja ini. Oke, rakyat pantau, rakyat monitor. Indonesia belum merdeka. Bung Karno, Indonesia belum merdeka, Bu. Saya sangat setuju sekali dengan pendapat abangnya ya. Apabila Bapak Menteri memberikan pendapat, harusnya memberikan tutorial terlebih dahulu. Cara makan ubi dan juga cara makan sukun. Tidak usah membeli beras, ditunjukkan terlebih dahulu ke rakyatnya. Nanti supaya rakyat juga ikut terhadap apa yang disarankan oleh pemimpinnya. Ya, jangan hanya asal berbicara saja, tapi tidak mencontohkan. Kemarin saya membuat berita tentang soal Indonesia akan terancam krisis pangan dan juga harga beras akan naik. Dan juga Indonesia ini krisis generasi petani. Walaupun berita tersebut sudah bertebaran di media sosial, tapi kita sebagai orang Indonesia harus punya sifat optimis, yakin bahwa
bangsa Indonesia tidak akan krisis pangan. Dan kita sebagai generasi muda juga jangan sampai terlena dengan pujian-pujian yang kadang-kadang tidak sesuai fakta dan kenyataannya. Indonesia masih banyak problem masalah dan harus diselesaikan, dan penerusnya adalah generasi-generasi seperti kita. Terkadang saya membicarakan sebuah fakta dan kenyataannya, anehnya sebagian orang, segelintir orang tidak mau menerima kenyataan dan fakta yang saya ungkapkan. Malah terkadang ada juga yang mengatakan saya ini seorang pembuat konten yang selalu merendahkan bangsa saya sendiri. Bro, saya ini orang Indonesia, saya lahir di Indonesia dan mati pun pasti di Indonesia. Saya cinta dengan negara saya, dan Indonesia ini sudah mendarah daging di dalam tubuh saya. Kalau Anda berbicara seperti itu, Anda salah. Apa yang saya sampaikan di dalam konten saya menceritakan tentang nasib petani-petani yang ada di kampung saya, itu memang real, sesuai kenyataan. Dan sebelum saya berbicara di dalam video di konten ini, saya selalu bersembang-sembang dengan para petani-petani yang ada di kampung saya. Dan memang untuk saat ini di wilayah perkampungan saya, memang para petaninya itu di usia yang sudah tua. Nah, ada lagi yang berkomentar seperti ini. Loh, kamu aja malah berkebun di negara orang, kenapa kamu nggak berkebun di negara sendiri? Masalahnya saya di Indonesia tidak punya apa-apa, Mas Bro. Kalau saya punya sawah, kalau saya punya ladang, pasti saya akan duduk diam-diam di negara saya tercinta untuk mengelola sawah saya. Kalaupun saya menyewa sawah terus saya kelola sendiri, itu pun untungnya hanya sedikit saja. Dan menjadi seorang petani di kampung ini tidaklah mudah. Karena bila kita menanam sesuatu, belum tentu masa panennya, harganya akan naik dan kita akan menjadi untung, belum tentu. Karena harga pasaran hasil tani yang ada di kampung saya ini, harganya tidak tetap. Kadang mahal, kadang-kadang tidak laku. Harusnya ini juga menjadi PR untuk pemerintah juga ya, supaya bisa menormalkan harga hasil daripada pertanian. Ingat, video ini hanyalah sebuah aspirasi untuk saya sampaikan ke konten saya ini ya. Jadi saya mengekspresikannya lewat konten ini. Jangan salah paham. Nanti menuliskan kata-kata, wah kamu ini tidak bersyukur tinggal di Indonesia, taunya mengkritik saja, mengeluh saja. Mas Bro, sudah sewajarnya kalau memang dirasa ada yang kurang di dalam sistem pemerintahan kita sebagai rakyat biasa juga punya hak untuk menyampaikan aspirasi. Yang penting dalam penyampaian aspirasi tersebut sopan dan santun. Sudah ya, saya jawab komentar-komentar kalian di dalam video ini. Semoga dengan jawaban video ini sahabat-sahabatku semua sudah paham dan tidak menuliskan kata-kata yang tidak sopan di kolom komentar, ya kan? Kita kan sebangsa, setanah air. Lah kok saling mengejek, ya kan? Kenapa saya memilih berkebun di negara orang? Karena berkebun di negara orang ini gajinya sangat lumayan. Kalau menjadi petani di negara orang, penghasilannya luar biasa. Dan itu pun hasilnya bisa untuk ditabung dan membeli ladang di Indonesia. Dan alhamdulillah saya sudah punya ladang walaupun tidak luas. Itu pun
daripada hasil nguli pertanian di negara orang, yaitu di negara Malaysia. Jadi kita sebagai anak muda tetap punya sifat optimis, jangan terlena dengan pujian-pujian yang kadang-kadang tidak sesuai fakta, yang kadang-kadang hanya sebuah konten saja. Wih, ini sih kebiasaan orang kita banget ya, kebiasaan orang Indonesia. Kalau dipuji-puji oleh orang luar, ya kan, mereka itu hanya demi konten saja. Percayalah, jangan terlena dengan pujian. Itu pesan saya. Saya rasa cukup sampai di sini dulu videonya, dan semoga video ini juga bisa memberikan informasi dan manfaat buat sahabatku semuanya. Nah, bicara tentang sukun dan juga ubi di kampung saya ini juga tiada. Insya Allah besok saya akan buatkan konten vlog jalan-jalan di kampung dan mencari ubi dan juga sukun. Apakah melimpah? Jawabannya ada di video besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun.